Baik semua, kali ini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai skenario sales, yang dimana anggota dari kelompok 9 itu terdiri dari 5 anggota, yakni yang pertama ada Dea Miranda dengan CP046, kemudian ada Dea Rawia dengan CP049, kemudian ada saya sendiri, IGD Carlo Krisnandaka Garcia dengan CP063, kemudian ada Muflih Apriliansyah dengan CP074, dan ada Salsabila dengan CP102. Nah, skenario sales. Nah, mengapa sih skenario sales itu perlu dipelajari? Nah, skenario sales harus dilakukan atau dipelajari supaya kita dapat memahami bagaimana proses bisnis yang terjadi khususnya di dalam sales pada suatu perusahaan. Adapun beberapa data-data yang akan dijelaskan nantinya pada proses skenario sales. Yang pertama ada import data, yang dimana ini merupakan pengimportan datanya. Ada namanya, data-data, nama-nama dari usernya seperti CP063 Michelle dengan loginnya Michelle 9 dengan password sales 9, role-nya sebagai administrator. Maksudnya sini ada administrator IT, kemudian di sini ada tugasnya itu sebagai create user, setting and configuration, lead, price list, discount, margin on sales order, delivery method, and make sales team, yang mana akan diperankan oleh saya sendiri, Carlo, dan begitu juga yang lainnya seperti Cia yang akan diperankan oleh Salsa sebagai sales administrator atau bisa juga sebagai CRM seperti itu. Kemudian terdapat security matrix, yang mana maksudnya adalah hak akses pada setiap role usernya. Sini ada Michelle, karena saya administrator maka pada semua modul yang berkaitan dengan sales saya pasangkan sebagai administrator. Di sini juga saya, namun pada purchasing saya set sebagai user, dan pada email marketingnya juga. Kemudian ada Sunny dan Cia, itu bisa dilihat seperti di gambar. Ada Cia-nya sebagai user on dokumen, kemudian dia sebagai administrator pada marketing. Sunny juga seperti itu, namun bedanya Sunny sini pada bagian salesnya dia menjadi administrator. Nah, untuk Jerome ini adalah sebagai manager. Kemudian Pasha adalah sebagai inventory administrator, seperti itu. Nah, kemudian ada lead data, yang mana terdiri dari lead customer A kelompok 9, customer B kelompok 9, dan customer C kelompok 9 dengan probability-nya 40%, 60%, dan 80%. Ada terdapat juga company name atau customer-nya dari PT 1 Nusa 09, PT 2 Rekan 09, dan PT 3 Roda 09, dan lain sebagainya yang dapat dilihat di sini. Nah, di sini terdapat final statusnya nantinya. Status pada leadnya yang pertama PT 1 Nusanya loss, PT 2 Rekannya loss, namun PT 3 Rodanya won, seperti itu. Nah, terdapat shipping metodnya, yaitu berupa namanya cepat tuntas 09 dengan provider fixed price, delivery produknya delivery 091 dengan price-nya 100.000. Nah, di sini terdapat price list, diskon, dan quotation. Dapat dilihat sini produk yang akan dipesan nanti berupa lampu X 9 dan lampu Y 9. Dengan nantinya customer akan menawarkan diskon sebesar 15%. Dan terdapat quotation, yang dimana pada kasusnya hanya dibuatkan untuk yang won, yang statusnya won saja, yakni PT 3 Roda dengan produknya lampu X dan lampu Y 9 dengan kuantitinya sebanyak 6. Nah, untuk proses skenario-nya akan langsung saja saya praktekkan, yang dimulai dari dari role IT, yang dimana akan diperankan oleh saya sendiri. Nah, di sini saya lanjutkan, yang dimana saya setelah login sebagai administrator IT, yang dimana akunnya bernama CP063 Michelle. Nah, di sini untuk menambahkan akun kita bisa menuju ke settings. Nah, di sini terdapat manage user, kita tambahkan di lewat sini. Nah,
kebetulan saya telah menginputkan data-data user yang terdapat pada import data sebelumnya yang telah dijelaskan, yang dimana ada Jerome 9, ada Pasya, ada Sunny, dan ada Cia dengan loginnya Jerome 9, Pasya 9, Sunny 9, dan Cia 9. Nah, di sini untuk menginput data barunya, kita dapat memilih new. Kemudian kita bisa memberi nama siapa dengan memberi siapa yang kita inginkan dengan siapa. Kemudian di sini terdapat beberapa fitur yang mana dapat menentukan role dari pembuatan akun tersebut. Kemudian jika sudah, kita bisa klik save dan dapat melakukan setting seperti itu. Nah, karena ini sudah saya buat, kita tidak perlu lagi menurut saya. Ini harus diisi berarti. Coba kita kembali. Oke, kita kok gitu isi saja coba Andreas itu. Andreas, kita membuat sebagai apa ya misalnya. Nah, ini sebagai accounting saja misalnya. Sales kita matikan. Ini akuntan. Sebagai manufacturing sajalah. Ini kita matikan saja. Di sini kita coba akan membuat sebagai administrator manufaktur. Nah, di sini kita ke action dulu, kita change password supaya dapat digunakan. Ini addressnya kita buat passwordnya A misalnya. Nah, kemudian ini akunnya sudah terbuat, yang mana ini akunnya ini sudah terbuat address. Nah, karena ini tidak digunakan, maka saya akan mendelete akun ini. Nah, untuk mendelete akunnya bisa kita ini centang, kemudian kita klik action, kemudian kita klik delete dan oke. Nah, pada settingannya ini ada saya akan melihatkan beberapa settingan pada user yang sebelumnya saya sudah input. Misalnya ini pasal 9, yang dimana dia saya inputkan sebagai inventory administrator. Jadi semuanya dikosongkan dan hanya inventorinya saja sebagai administrator dan purchase sebagai user. Kemudian di sini coba kita Sunny 9 ini juga. Nah, di sini Sunny ini adalah sebagai sales, yang mana saya setkan sebagai sales administrator, seperti itu saja. Nah, setelah selesai menginputkan user, kemudian tugas dari seorang IT adalah melakukan setting configuration, yang mana pada skenario sales ini terdapat setting configuration pada CRM. Nah, di sini kita klik configuration dan setting. Nah, pada CRM ini kita berikan tanda centang pada leads-nya untuk mengaktifkan leads. Kemudian kita dapat ke sales. Nah, pada sales ini kita dapat mencentangkan unit of measure-nya, kemudian mencentang price list-nya, dan mencentang beberapa quotation templates, dan mencentang delivery methods-nya seperti itu. Nah, di sini di sini juga pricing-nya terdapat margins-nya yang perlu kita centang. Nah, di sini diskonnya juga perlu kita centang. Jadi kita centang. Nah, ketika sudah centang, karena mengalami perubahan, kita dapat memilih save. Nah, maka halamannya akan di refresh. Coba kita ke sales lagi. Nah, sekarang diskonnya sudah tercentang. Nah, selain itu kita coba ke discuss. Nah, pada discuss ini seorang IT juga akan saya buatkan memiliki tugas untuk membuat channels atau grup diskusi. Kemudian coba kita tambahkan pada channels, kita buat sales, karena kita kelompok 9, kita buat sales 09. Nah, di sini kita dapat menambahkan anggota, yang mana kita dapat add user. Kemudian di sini ada beberapa anggota yang dapat kita invite, seperti misalnya ini Pasya, kemudian Cia, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, mungkin sekian penugasan dari IT, dari penjelasan dari saya. Nah, untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya adalah user JP102 Kia. Role-nya adalah sebagai marketing. Di sini tugas sebagai marketing adalah membuat lead dan mengkonvertnya menjadi opportunity customer atau pipeline. Skenario yang sudah dibuat, yang pertama adalah pembuatan lead customer A dengan probabilitas 40%, nama perusahaan PT Satu Nusa yang berada di Jalan Suramadu, Jalan Batu, Bandung, dengan nomor telepon, email, dan website sebagai berikut, dan final statusnya adalah loss. Yang kedua ada customer B dengan probability 60%. Nama perusahaannya adalah PT Dua Rekan yang berada di Jalan Angkasa, Jalan Bunga, Denpasar, dengan nomor telepon dan email, juga website yang ada di tabel sebagai berikut, dan final statusnya adalah loss. Selanjutnya ada customer C dengan probability 80%. Nama perusahaannya adalah PT Tiga Roda, berada di Jalan Domba dan Jalan Coba, Kota Aceh, dengan nomor telepon, email, dan website ada di tabel tersebut, dengan final status adalah won. Oke, saya akan mempraktekkan langsung di Odoo. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu SOD-nya, pilih database yang sudah disediakan oleh para mentor, kemudian saya masuk ke akun yang sudah dibuat oleh bagian IT. Kita isi terlebih dahulu emailnya, dia9, dengan password sales9. Login. Ya, kita sudah masuk ke dalam akun yang sudah dibuat. Di sini adalah tampilan menu Discuss. Kita buka terlebih dahulu modul CRM. Di sini kita bisa membuat leads. Cara membuat leads adalah tekan tombol new di sini. Namun sebelumnya saya sudah mengisi lead, yaitu customer A, B, dan C. Jadi di sini saya akan contohkan bagaimana pengisian form dari leads tersebut. Di sini kita bisa isi customer A, kelompok 9, probabilitas, nama, jalan, kota, website, email, dan nomor telepon seperti yang ada di skenario yang sudah dibuat. Terus seperti itu. Dan kalau untuk penyimpanan manual, biasanya di sini muncul gambar awan. Kita buat 3 customer seperti yang ada di skenario, customer A, B, dan C. Sini sudah saya buat semuanya. Lanjut, langkah selanjutnya adalah kita klik terlebih dahulu customer-nya. Kemudian klik convert to opportunity. Nah, di sini kita bisa pilih customer-nya, create a new customer, kemudian klik create opportunity. Udah, lanjut ke customer B. Sama seperti tadi, kita lakukan lagi, create a new customer, create opportunity. Lanjut ke customer C. Convert to opportunity. Create a new customer. Sudah semuanya. Kita bisa lihat di sini ada tulisan new, qualified, proposition, dan one. Selanjutnya setelah meng-convert opportunity customer, kita bisa membuka modul CRM dan pipeline di sini.
Sudah terlihat ada 3 lead yang sudah dibuat, customer A, customer B, dan customer C. Jika sudah, apabila customer sudah qualified, maka kita akan menggesernya ke sebelahnya. Kemudian lanjut ke proposition. Sesuai dengan yang ada di sini, skenario di sini, customer A dan customer B itu loss. Jadi, kita bisa klik ini. Kita pilih alasannya, misalnya terlalu mahal, maka di sini akan muncul status bahwa customer A itu loss. Selanjutnya, skenario untuk customer B adalah sama seperti customer A, loss juga. Di sini kita pilih alasannya, misalnya tidak punya skill atau orang. Berdasarkan skenario yang won adalah customer C. Jadi tinggal kita geser ke sebelahnya. Ya. Maka jika dibuka di sini, status customer C adalah won. Selanjutnya, langkah selanjutnya akan dilakukan oleh role sales. Jadi di sini saya akan membuka menu discuss. Miss Hani, tolong buatkan quotation. Sudah, marketing sudah berhasil membuat lead dan mengkonvertnya menjadi opportunity customer. Sekian. Akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu role sales. Setelah kita save price list kelompok 9 ini, selanjutnya kita pastikan bahwa price list ini ada pada daftar price list. Nah, kita cari, oh di sini ada nih price list kelompok 9. Oke. Baik, selanjutnya saya Dea Miranda. Saya akan berperan sebagai manajer sales, di mana saya akan approve validate quotation to sales order dan add invoice, di mana quotation validate to sales order ini saya ambil dari step sales sebelumnya. Langsung saja saya masuk ke akun Jerome. Jerome baru dengan password tadi sales nilai. Oke, kita tunggu untuk masuk. Nah, di sini saya sudah mendapatkan pesan dari Sami, yaitu untuk approve quotation
yang dimana bagian SOO 101. Nah, langsung saja kita masuk ke dashboard ini, kemudian kita pilih sales. Oke. Nah, ini dimana kita akan Nah, di sini sales sudah mengirimkan barang, dimana kita langsung confirm. Nah, kemudian di sini kita langsung create saja invoice. Nah, pada create invoice kita di sini ada 3 pilihan. Yang pertama regular invoice, yang kedua down payment atau percentage, kemudian ada down payment atau fixed amount. Nah, di sini kita cukup memilih regular invoice, kemudian kita create and view invoice. Nah, selanjutnya di sini langsung saja. Baik, di sini kita melakukan yang namanya nge-click dari si invoice tadi. Nah, selanjutnya kita ke menu discuss. Baik, selanjutnya kita sudah ke menu discuss, di mana discuss ini nanti kita akan mengecek si Pasya. CP049 Pasya. Nah, di sini kita buat tolong kirimkan barang untuk quotation. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh manajer inventory. Baik, selanjutnya ialah manajer inventory yang dimana akan diperankan oleh saya sendiri, yaitu CP049 Dea Rawiyah. Untuk langkah pertama yaitu kita masuk ke dalam SOD-nya terlebih dahulu, lalu kita masuk ke dalam email dan password yang sudah di-create oleh staff IT kami. Di sini peran saya sebagai manajer inventory ialah add email in profile, lalu validate atau approval sales order yang dikirimkan, dan yang terakhir ialah warehouse out. Maka langsung saja kita masukkan email dan passwordnya. Setelah berhasil masuk dari database-nya, dapat kita lihat kita telah berada di laman discuss-nya Odoo. Lalu langsung saja kita ke my profile untuk memasukkan email. Scroll ke bawah, pada kolom email kita isi email yang sudah ditentukan. Lalu langsung saja kita save. Dan di sini dapat dilihat terdapat chat box dari manajer sales. Langsung saja kita buka isi chatnya. Di sini beliau mengatakan, "Hai, tolong kirimkan barang untuk quotation." Maka langsung kita kirimkan saja. Kita klik menu discuss, lalu ke mode inventory. Lalu di sini ada delivery order. Dapat dilihat di sini terdapat banyak sekali file-file yang ada di dalam delivery order. Maka untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke group by, lalu klik search document untuk menemukan invoice yang dikirimkan oleh manajer sales sebelumnya, yaitu SO0101. Langsung saja kita buka atau kita periksa terlebih dahulu.
Ya betul, 0051 PT 3 Roda 09. Di sini terlihat invoice yang sudah dikirimkan oleh manajer sales. Dan di sini pun ada barang yang akan dikirimkan berupa lampu X09 sebanyak 6, lampu Y09 sebanyak 6 juga. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita set quantities, menyelaraskan barang yang akan dikirimkan dengan barang yang tersedia. Lalu langsung saja kita validate. Fungsi dari validate itu sendiri ialah untuk menyetujui pengiriman barang yang akan dilakukan perusahaan kepada customer. Dan di sini terlihat bukti bahwa barang tersebut telah dikirimkan. Kalau kita bisa mengecek reporting dari stoknya, kita mencari lampu X09 atau lampu Y09. Terlihat di sini sudah terkirim atau replenishment. Maka berarti barang yang ada di inventory sudah dikirimkan kepada customer. Berikut adalah simulasi transaksi sales dari kelompok 9. Untuk kekurangan dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Dan kami pun menerima kritik dan saran. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.